Bab 1606. Resep pil dewa tingkat ke-9. Memangnya kenapa kalau aku membohongi kamu? Yang lemah takluk pada yang kuat, ini adalah aturan. Kamu lemah, makanya bisa dibohongi oleh aku, terkena perangkap, ini juga kesalahan kamu. Anak remaja, hari ini adalah pelajaran bagi kamu, kata penatua ketiga dengan penuh percaya diri. Yang lemah takluk pada yang kuat, kamu ingin mendidik aku, mungkin kamu masih tidak berhak. Erikin mendengar, pun mulai mencibir. Daripada membual, aku menyarankan kamu baik-baik melihat benda yang kamu pegang itu. Setelah berkata, Erikin pun memasukkan Reiki ke dalam formasi sihir. Mata penatua ketiga buram, dia dengan kaget menyadari semua pemandangan yang ada di depannya berubah. Dirinya sama sekali tidak mendapatkan slip giok, melainkan berdiri 3 meter dari Erikin, di belakangnya puluhan meter, patung giok masih berdiri utuh. Jika patung itu tetap di sana, jadi benda apa yang aku masukkan ke dalam tas penyimpanan? Hati penatua ketiga pun berdetak cepat, langsung menggunakan kerohanian memeriksa. Setelah itu, dia terdiam. Ternyata yang sebelumnya dia masukkan ke dalam tas penyimpanan adalah batu yang ada di dalam istana. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan tadi? Aku transmisi suara ratusan kali, kenapa kamu tidak merespons? Di saat ini terdengar transmisi suara dari penatua kelima yang terburu-buru ke dalam kerohanian dia. Kamu mempermainkan aku. Muka penatua ketiga memerah, seketika mengerti. Baik dirinya mengambil batu yang dianggap menjadi batu giok, maupun transmisi suara dari penatua kelima lainnya, semua ini adalah perbuatan Erikin. Memikirkan tadi dirinya sangat gembira, mengambil batu ini, mengira kemenangan sudah di tangan, ternyata seperti orang bodoh, dipermainkan oleh Erikin, penatua ketiga hampir memuntahkan darah. Yang lemah takluk dengan yang kuat, kamu dibohongi oleh aku, bukannya itu hal yang normal. Erikin mencibir, mengucapkan kata-kata yang dia ucapkan sendiri. Baiklah, malas basa-basi dengan kamu lagi. Karena kamu yang mengingkari janji terlebih dahulu, maka sendiri yang mengambilnya. Setelah berkata, Erikin pun mulai bergerak, berjalan ke arah patung giok. Kalian jangan melamun lagi, cepat tahan dia. Penatua ketiga terkurung dalam formasi, tidak bisa bergerak, hanya bisa berteriak. Penatua kelima melihat keadaan, tatapan pun menjadi tajam, menjulurkan tangan menangkap bahu Erikin. Tapi di saat itu, sebuah sosok siluman serigala mendadak muncul dan menggigit lengan penatua kelima, membuat dia menjerit kesakitan dan terbaring di tanah. Semua orang yang mengepung Erikin, satu persatu luka dan terjatuh di tanah. Tetua Song, kamu. Penatua ketiga melihat dengan jelas, baru saja Tetua Song menggerakkan Reiki, menghidupkan kembali formasi sihir siluman serigala tersebut. Dimas Ye, ini semua salah kamu, aku sebagai saksi, tidak mungkin akan membantu kamu membuat kesalahan. Kata Tetua Song dengan ekspresi datang dan santai. Erikin melangkah beberapa langkah, sudah melewati formasi berdiri di depan formasi. Menjulurkan tangan, lalu mengambil slip giok ini. Tidak. Melihat kondisi ini, penatua ketiga pun menjerit. Keluarga Ye berjuang keras selama ini, tapi hasil terakhir malah dengan mata sendiri melihat benda ini diambil oleh Erikin. Dia pun berteriak, terus melawan formasi sihir, tapi hasilnya dia malah diserang balik oleh formasi dan terbaring di lantai memuntahkan darah. Weng! Dan di saat Erikin mengambil slip giok ini, Erikin pun dengan kaget menyadari laut kesadaran mengalami perubahan. Buku Langit Tanpa Kata yang dengan tenang mengambang, di saat ini malah mulai bergoyang. Buku ini tidak hanya bergoyang, juga mengeluarkan suara dengung. Bukan sedang meminta, melainkan sangat menolak slip giok yang ada di tangannya ini.
Eric Kin pun kaget, ini adalah pertama kalinya buku langit tanpa kata terjadi kondisi seperti ini. Dia mengembalikan slip giok ini ke tangan patung tersebut, buku langit tanpa kata pun kembali normal. Tidak disangka, ternyata benar-benar tidak akur. Eric Kin pun sedikit tak berdaya, masih tidak mengerti dengan hubungan dua benda ini. Tapi setelah ini, buku langit tanpa kata ini malah terbuka sendiri. Di depan matanya muncul sebuah resep yang dirinya tidak pernah lihat sebelumnya. Pil Heavenly Spirit, pil dewa tingkat ke-9. Melihat resep pil ini, Eric Kin menghirup napas dalam lama, mata pun terbuka lebar. Di daratan dunia dewa, selain pil mujarab yang langka dan diketahui oleh orang sedikit, pil dewa tingkat ke-9 ini adalah pil mujarab kelas tertinggi yang bisa diracik oleh master obat. Tapi rumput ajaib sangat susah didapat, resep obat juga lebih susah untuk didapatkan. Setelah zaman Dewa Iblis kuno berakhir, banyak resep obat pil dewa yang menghilang dari dunia ini, dan resep obat yang spesial juga sangat langka, dan sulit untuk didapatkan. Di master obat sekarang, jangankan pil dewa tingkat ke-8, bahkan pil dewa tingkat ke-7 saja sudah sangat sulit untuk ditemukan. Dirinya bisa membuat resep obat pil emas tingkat ke-5, bahkan ketua asosiasi apoteker saja akan datang menjalin hubungan baik, ini alasan utamanya. Dan Eric Kin tidak menyangka, benda pusaka yang dicari keluarga Ye adalah sebuah resep obat. Dan yang tertulis di buku langit tanpa kata, menandakan resep obat ini adalah resep obat tingkat ke-9 versi sempurna. Sepertinya adalah pil mujarab yang bisa menambah masa hidup, ini bukan pil mujarab yang biasa. Melihat Eric Kin mengambil slip giok, penatua ketiga dan lainnya dalam hati pun meneteskan darah. Tapi, di saat melihat Eric Kin mengembalikan slip giok, mereka pun merasa lega. Dan tidak menyangka selanjutnya Eric Kin memasukkan semua benda yang ada selain slip giok ke dalam ruang penyimpanan. Berjalan keluar dari formasi sihir, melihat dua pihak anggota keluarga Ye terkurung di dalam formasi, Eric Kin pun berjalan ke arah tetua Song dan mengucapkan terima kasih. Jika bukan dirinya memberitahu tetua Song dari awal, menyusun jebakan ini, mungkin hasilnya akan berbeda. Sama-sama saudara Cheng. Aku juga mengikuti hati aku saja, kali ini keluarga Ye memang keterlaluan. Tetua Song pun tersenyum dan berkata, tapi, boleh aku bertanya kepada saudara Cheng satu pertanyaan, apakah di dalam slip giok itu berhubungan dengan panjang umur? Tetua Song kenapa bisa bertanya demikian? Tanya Eric Kin. Sebenarnya tujuan perjalanan keluarga Ye kali ini, aku juga ada menebak. Kata Tetua Song. Kepala keluarga Ye sudah berusia lanjut, mungkin akan segera meninggal. Mereka terburu-buru mencari berbagai cara, mengeluarkan biaya besar untuk mencari kesempatan, seharusnya berhubungan dengan hal ini. Kepala keluarga Ye. Sedangkan Eric Kin terus berpikir, kepala keluarga Ye berarti adalah kakek Ye Zun. Berdasarkan berita yang beredar, waktu itu keluarga Ye dilanda bencana, Ye Zun karena diselamatkan kakeknya dengan dilemparkan masuk ke dalam terowongan dimensi, makanya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Sebenarnya aku mengatakan ini, juga ingin memohon kepada saudara untuk membantu aku, jika slip giok ini tidak berguna bagi saudara, apakah boleh dikembalikan kepada mereka? Hukum tetap harus dihukum, hanya saja keluarga Ye juga dalam kesulitan. Kata Tetua Song sambil menghela napas. Saudara Cheng, masalah ini memang mereka yang bersalah, jadi kamu mengambil benda ini, juga tidak perlu merasa bersalah. Tetua Song berkata demikian, agar Eric Kin tidak merasa bersalah. Setelah Tetua Song selesai berkata, penatua ketiga dan penatua kelima pun merasa malu, tapi mereka juga tidak enak untuk terus memohon, tapi alasan utama karena ini sangat memalukan. Slip giok ini tentu saja boleh diberikan kepada mereka. Eric Kin berpikir,
Mengambil benda yang digunakan untuk menyelamatkan kakek Yezun, ini juga tidak baik. Yang bersalah adalah beberapa anggota keluarga Ye ini, tapi malah kakeknya yang harus menerima hukuman. Ini tidak pantas. Lagi pula, resep obat yang ada di dalam slip giok ini dirinya juga sudah mendapatkan. Benda ini sudah tidak begitu berharga. Tapi ingin aku dengan mudah mengembalikannya, itu hal mustahil. Awalnya di dalam hati Penatua ketiga dalam lainnya sudah muncul harapan, tapi mendengar Erik Kin berkata demikian, pun mulai panik dan gelisah. Bersambung.